Halo Dokter Isal, di sini kita bahas apakah tegang selama beberapa jam itu normal? Pengen tegang selama beberapa jam? Pengen on terus sampai bingung cara nuruninnya? Eits, jangan bangga dulu ya kalau punyamu bisa tegang selama 4 jam lebih. Bisa jadi itu adalah priapismus. Apa itu priapismus? Apakah priapismus itu berbahaya? Yuk simak videonya hingga akhir. Sebelum kita bahas tentang penyakit yang bisa bikin kamu on terus sampai 4 jam ini, like dan subscribe channel ini ya. Dukung juga Instagram dan TikTok Dokter Isal di @faisalsakti. Mari kita ke pembahasannya. Bagi sebagian besar pria, mungkin menginginkan bisa tahan lama dan on terus. Tapi apa jadinya jika punyamu ternyata bisa tegang lebih dari 4 jam? Apakah hal itu normal? Atau itu adalah suatu penyakit? Jika punyamu bisa berdiri selama 4 jam tanpa adanya rangsangan seksual, bisa jadi itu adalah priapismus. Priapismus merupakan penyakit langka yang jarang terjadi. Kondisi ini diduga terkait dengan penyakit tertentu, misalkan bisa karena obat-obatan, atau juga bisa karena cedera pada penis. Priapismus umumnya menyerang laki-laki pada usia 5-10 tahun dan pria dewasa usia 20-50 tahun. Penyebab priapismus. Pada penderita priapismus, ereksi terjadi bukan sebagai respon terhadap rangsangan seksual. Priapismus terjadi karena ada beberapa kondisi yang mengganggu aliran darah dari atau menuju penis, misalnya penyakit anemia sel sabit, leukemia, thalassemia, dan multiple myeloma. Hati-hati juga yang sering minum minuman beralkohol dan pecandu nafsa. Selain bisa bikin impotensi, ternyata bisa bikin priapismus juga loh. Priapismus terbagi menjadi 2 tipe, yakni priapismus iskemik dan priapismus non-iskemik. Yang pertama, priapismus iskemik. Priapismus iskemik atau dikenal dengan aliran darah rendah terjadi akibat adanya aliran darah yang terperangkap di penis. Kondisi ini disebabkan karena darah tidak dapat mengalir keluar dari pembuluh darah penis atau terdapat masalah dengan kontraksi otot di dalam jaringan ereksi penis. Priapismus iskemik merupakan jenis priapismus yang lebih umum dan memerlukan perawatan medis yang segera. Karena ini kondisi gawat darurat untuk mencegah komplikasi akibat kurangnya oksigen ke jaringan penis. Gejala priapismus iskemik yang bisa dijumpai adalah ereksi yang berlangsung lebih dari 4 jam dan tidak terkait dengan minat atau rangsangan seksual, batang penis kaku tetapi ujungnya lunak, nyeri penis yang semakin memburuk, dan ereksi yang tidak diinginkan serta menyakitkan. Yang kedua, priapismus non-iskemik. Priapismus non-iskemik atau aliran darah kencang terjadi ketika ada aliran darah melalui arteri penis tidak bekerja dengan baik yang umumnya disebabkan karena cedera atau trauma. Pembuluh darah di dalam penis itu biasanya robek atau pecah sehingga jumlah darah yang mengalir ke penis terlalu banyak. Namun, jaringan penis pada jenis priapismus ini dapat terus menerima aliran darah dan oksigen. Gejala dari priapismus non-iskemik adalah ereksi yang berlangsung lebih dari 4 jam atau tidak terkait dengan minat atau rangsangan seksual, batang penis tegak tetapi tidak sepenuhnya kaku dan umumnya tidak menyakitkan. Jadi, untuk gejala priapismus yang membedakan antara priapismus iskemik dan priapismus non-iskemik adalah pada priapismus iskemik dirasakan kaku dan nyeri, sedangkan pada priapismus non-iskemik tidak terlalu kaku dan biasanya tidak nyeri. Jadi itu bedanya ya guys. Kapan kita harus ke dokter? Oke, lakukan pemeriksaan ke dokter bila mengalami ereksi selama 4 jam tanpa rangsangan seksual dan terjadi berulang kali meski tidak ada
hal yang bisa menyetrum kamu sehingga berdiri ya. Anda juga dianjurkan untuk segera mendatangi instalasi gawat darurat di rumah sakit terdekat apabila mengalami gejala-gejala priapismus iskemik, yaitu tegang, keras, kaku, serta nyeri. Oke, ingat ya tadi ya, 4 jam. Hal ini dikarenakan priapismus iskemik termasuk kondisi gawat darurat ya. Jadi harus segera bawa ke rumah sakit, jangan dibiarkan, nanti bisa berbahaya. Itulah penyakit priapismus yang bikin penis kamu berdiri terus tanpa ada rangsangan. Kalau sobat saya di rumah, pengennya tegang terus, atau yang penting bisa puasin istri ya. Oke, chat di kolom komentar ya, pendapat sobat saya sekalian. Bagi yang mengalami penis loyo, mungkin bisa tonton video-video Dr. Isal sebelumnya ya, ada di pojok kanan atas, atau link di deskripsi. Di video tersebut, Dr. Isal kupas tuntas bagaimana cara mengatasi disfungsi ereksi serta ejakulasi dini. Bagi teman-teman sekalian yang mungkin mudah terangsang atau tegang tapi cepat keluar, sebaiknya tonton video ini dulu deh, ada di pojok kanan atas ya, biar kamu makin sehat dan makin bergairah. Oke, sobat sehat semua. Semoga teman-teman di rumah bergairah selalu hidupnya, semangat dalam menjalani hidup dengan penuh antusias serta dipenuhi dengan rasa syukur. Subscribe channel ini dan follow Instagram serta TikTok Dr. Isal ya, @FaisalSakti. Keep sharing and inspiring. See you on the next video. Bye-bye.